Cerita diawali dengan seorang remaja bernama Tyler, siswa sekolah menengah berusia 17 tahun dan sangat menikmati kehidupannya. Ia tinggal di dekat pantai California dan memiliki pacar bernama Ellison yang sangat ia cintai. Selain itu, Tyler juga bekerja part-time di sebuah restoran. Ellison pindah ke kota tersebut 6 bulan lalu, dan Tyler langsung jatuh cinta padanya. Minggu ini adalah minggu terakhir liburan musim panas sebelum sekolah dibuka kembali. Tyler lalu berjalan pulang ke rumah dengan adik kecilnya bernama Tiffany. Tiffany bertanya, hidangan apa yang akan mereka santap malam nanti, dan Tyler tidak yakin dengan hal itu. Tiba di rumah, Tyler membuka lemari es yang dipenuhi dengan makanan basi, serta makanan beku yang tentunya tidak sehat. Akhirnya, Tyler memasak telur orak-arik untuk mereka berdua, dan ketika ibu mereka pulang Tyler pun segera pergi. Setelah itu, Tyler dan sahabatnya bernama Gil menunggu Ellison di luar rumahnya karena mereka akan pergi ke pesta. Mereka bertiga tiba di pesta, dan disambut oleh teman mereka bernama Lydia. Setelah beberapa saat, seorang remaja mendekati Ellison, lalu memeluknya sambil tertawa dan terkejut melihat Ellison hadir di sana. Sebaliknya, Ellison malah merasa tidak nyaman melihat keberadaan Chase. Chase telah mengenal Ellison saat Ellison dulu tinggal di San Francisco. Ketika Tyler melihat kejadian itu, Tyler menghampiri mereka dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja, dan Ellison menjawab iya. Ellison kemudian secara singkat memperkenalkan kedua pria tersebut, lalu segera membawa Tyler menjauhi Chase. Tyler bertanya pada Ellison siapa pria itu, namun Ellison tak mau membicarakan hal tersebut. Ia malah meminta Tyler untuk mengambilkannya minuman. Saat Tyler mengambil minuman, tiba-tiba Chase mendatanginya dan memulai percakapan tentang Ellison dan bagaimana kini Ellison telah berubah. Tyler tidak tahu apa-apa tentang masa lalu Ellison. Chase lalu menceritakan bahwa Ellison dulu adalah gadis pesta yang liar dan mereka pernah bobo bareng. Pernyataan Chase membuat Tyler murka. Ia pun segera menjauh dari Chase. Tyler pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri, dan ketika ia sedang mengantri, ia melihat seorang gadis cantik di depannya, dan gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Holly. Kemudian, Ellison menemukan Tyler duduk sendirian di ruang tamu. Ia terlihat terpuruk dan sedikit mabuk. Tyler merasa dikhianati karena Ellison telah bobo dengan Chase, tetapi Ellison tidak mau bobo dengannya. Keduanya bertengkar hebat hingga Ellison akhirnya memutuskan cinta Tyler. Merasa begitu patah hati karena cintanya telah kandas, Tyler pun segera pergi dari sana. Tyler lalu melihat Holly di luar yang sedang duduk di dalam mobilnya. Tyler memberitahu Holly bahwa ia baru saja dicampakkan. Holly kemudian mengundang Tyler untuk ikut bersamanya, dan keduanya berakhir di klub malam. Holly memberikan Tyler obat yang membuatnya serasa terbang, dan pengaruh obat itu membuat mereka semakin intim. Tyler terbangun keesokan paginya di rumah Holly. Tyler menemukan Holly di ruang tamu, di mana ia duduk di lantai dan melihat foto-foto yang ia ambil. Tyler duduk di sebelahnya, dan bertanya mengapa ia belum pernah melihat Holly sebelumnya. Holly menjawab bahwa ia menjaga rumahnya sepanjang musim panas. Tyler begitu takjub betapa besar rumah tersebut, dan kini keduanya menghabiskan seluruh akhir pekan bersama di rumah besar itu. Holly bercerita tentang ibu tirinya yang tidak peduli padanya sama sekali. Tyler juga menceritakan tentang keluarganya, dan tak tahu keberadaan ayahnya, hingga mengharuskan sang ibu untuk bekerja keras. Tyler tidak pernah mengajak Ellison untuk bertemu keluarganya. Ia berpikir Ellison tidak akan memahaminya, karena mereka berasal dari status sosial yang berbeda. Ketika larut malam, Tyler memutuskan untuk kembali ke rumah. Sebelum pergi, Tyler mengucapkan jika malam ini adalah malam spesial baginya. Ketika Tyler tiba di rumah, ia melihat banyak pesan di ponselnya dan salah satunya dari Ellison. Tyler mengiriminya pesan kembali. Ia meminta maaf dan akan menelponnya di pagi hari. Keesokan paginya, Tyler berada di luar rumah Ellison. Ellison mendatanginya. Ia sudah tak marah lagi, dan Ellison mengaku pada Tyler tentang masa lalunya.
Saat di San Francisco, Allison bukanlah seorang gadis suci yang lugu, tapi ia sudah biasa berpesta dan bobo bareng dengan banyak pria. Allison melanjutkan, jika orang tuanya sering berpindah-pindah ke kota baru, agar Allison dapat memperbaiki tingkah lakunya. Dan kini ia sudah berkomitmen akan menjadi pribadi yang lebih baik pada dirinya sendiri. Allison memberitahu alasannya, mengapa ia belum mau bobo bareng dengan Tyler, karena ia ingin memastikan Tyler adalah pria tulus yang memang mencintainya. Allison belum pernah bersama pria yang benar-benar ia cintai, dan kini ia telah menemukannya dalam diri Tyler. Akhirnya, keduanya kembali bersama. Mereka berjanji satu sama lain tidak akan menyimpan rahasia apapun lagi. Tyler menyetujuinya, tapi ia menyembunyikan kebohongan atas kejadian bersama dengan Holly tadi malam. Kembali ke sekolah setelah liburan musim panas, Tyler dan Allison bertemu dengan teman-teman ketika akan menuju kelas. Sebelum berpisah, mereka berdua berciuman mesra. Pada saat itulah, Tyler melihat Holly di sana. Ia begitu kaget melihat keberadaan Holly. Di kelas, Tyler melihat Holly masuk, dan ia duduk di sebelahnya. Tyler bertanya pada Holly apa yang ia lakukan di sekolahnya. Holly menjawab jika ibu tirinya memutuskan untuk pindah ke kota ini secara permanen, sehingga sekarang Holly akan bersekolah di sini. Holly mengatakan bahwa ia tahu jika Tyler kembali bersama pacarnya, dan Holly berjanji untuk menjaga rahasia mereka. Usai kelas, Tyler duduk di kantin dan tak lama kemudian teman-temannya muncul. Gil membawa Holly ke meja mereka, lalu memperkenalkan Holly kepada teman-teman. Tyler menjadi gugup ketika ia melihat Holly di sana, tapi Allison malah mengundangnya untuk bergabung dengan mereka di akhir pekan. Setelah semua orang pergi, Tyler mengirim pesan pada Holly untuk menemuinya di tangga tersembunyi. Ketika Tyler datang, Holly sudah berada di sana menunggunya. Holly sangat bersemangat saat melihat Tyler dan ia mencoba menciumnya. Namun Tyler menghentikan Holly dan berkata mereka tidak bisa terus melakukan hal seperti ini. Sambil mengancam, Holly menjawab bahwa Tyler akan menyesal dengan apa yang telah ia lakukan. Kemudian Holly pun pergi dari sana. Keesokan harinya, Allison membawa Holly ke restoran tempat Tyler bekerja part-time. Holly menunjukkan foto-foto yang ia ambil, dan ketika Tyler datang ke meja mereka, Allison sedang melihat foto seorang pria bertelanjang dada. Foto itu tidak menampakkan wajah si pria, tetapi Tyler tahu jika foto itu adalah foto dirinya. Mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke pantai, di mana Gil sudah menunggu mereka. Holly lalu bercerita pada Allison tentang bagaimana ia bertemu dengan pria itu, dan Holly belum mengungkapkan sosok nama si pria. Holly akhirnya mencium Gil, hanya untuk mempermainkan perasaan Tyler. Tyler dan Gil mengantar para gadis ke rumah Allison karena ingin nongkrong bersama. Tyler lalu mengantar Gil pulang, tapi sebelum ia pergi, Tyler memperingatkan Gil untuk berhati-hati terhadap Holly, namun Gil mengabaikannya serta menentangnya. Holly memutuskan akan menginap, dan Tyler terus mengirim pesan pada Allison apakah Holly sudah pergi dari rumahnya. Di sekolah, Lydia berpikir ada yang tidak beres dengan sikap Holly, namun Allison meminta Lydia untuk memberi Holly kesempatan, karena Holly baru saja pindah ke kota mereka. Namun, Lydia dan Allison tidak menyadari bahwa Holly ternyata sudah mendengar seluruh percakapan mereka. Saat makan siang, Holly membawa 3 buah smoothie untuk mereka lalu duduk bersama. Kemudian, Lydia yang sedang meminum smoothie, tiba-tiba kejang dan jatuh tak sadarkan diri. Tyler yang melihat Holly hanya duduk serta tidak terpengaruh oleh apapun, merasa curiga dengan Holly. Sementara, Allison memutuskan menemani Lydia pergi ke rumah sakit. Di malam hari, Tyler tidak bisa tidur. Ia mengetik dan menghapus teks tentang Holly yang berbahaya pada Gil namun tidak mengirimnya. Tyler sangat yakin jika Holly ada hubungannya dengan kejadian yang dialami oleh Lydia. Ketika Tyler tertidur, ia bermimpi Holly menikam dirinya dengan pisau. Di sisi lain, Holly pulang ke rumah. Di sana ia menemukan ibu tirinya bernama Corinne sudah kembali. Corinne merasa kesal karena Holly telah melewatkan janji terapinya dan juga sudah berhenti meminum obat-obatannya.
Saat sendirian di kamarnya, Holly membakar dupa dan lilin di sekitar foto-foto Tyler yang menjadi obsesinya. Di halaman sekolah, Tyler terlihat sedang bersama Gil. Gil memberitahu Tyler bahwa Holly tidak menghubunginya selama berhari-hari. Namun saat itu, Tyler melihat Holly berbicara dengan Ellison di lantai atas. Tyler pergi ke sana untuk melihat keadaan, dan ia menemukan Ellison di tengah jalan yang memberitahunya bahwa Holly sedang hamil. Tyler begitu kaget dan tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Ellison. Ellison datang ke rumah Holly. Mereka berjemur di tepi kolam renang. Lalu Holly mendapat pesan dari Tyler yang ingin berbicara dengannya, namun Holly mengabaikannya. Ketika Tyler berada di kamarnya, ia mendengar seseorang berbicara dengan adiknya. Saat ia berjalan keluar, Tyler menemukan Holly di sana bersama Tiffany. Tiffany menyukai Holly. Ia tak mau Holly pergi, tapi sebaliknya Tyler tidak menginginkan Holly untuk tinggal lebih lama. Saat Tiffany lengah, Tyler menyeret Holly keluar dari rumah. Holly berteriak pada Tyler tentang kehamilannya, namun Tyler mengabaikannya. Tyler mengatakan ia baru berusia 17 tahun dan tidak bisa membiayai seorang anak pada tahap ini. Tetapi, Holly menjawab jika Tyler tidak perlu membiayainya, asalkan mereka tetap bersama. Saat Tyler menoleh untuk meninggalkannya, Holly mencoba menarik lengan Tyler, tetapi Tyler mengangkat bahunya hingga menyebabkan Holly terjatuh ke tanah dan melukai bibirnya. Holly begitu marah. Ia pergi ke rumah Ellison dan menceritakan apa yang terjadi padanya. Holly bahkan sengaja menambah cedera pada telapak tangannya, hanya untuk menunjukkan kepada Ellison apa yang dilakukan pria itu padanya. Lalu, Holly berterus terang kepada Ellison mengenai siapa pria yang telah menghamili dirinya. Tyler pergi mengunjungi Lydia di rumah sakit. Lydia memberitahu Tyler bahwa ia selalu meminum smoothie yang sama dengan Ellison. Tapi saat itu, Holly lah yang memberinya smoothie dan membuat Lydia mengalami reaksi alergi. Seakan kejadian ini sepertinya bukan sesuatu yang kebetulan. Tyler akhirnya berterus terang kepada Lydia tentang hubungannya dengan Holly di malam pesta. Lydia kecewa pada Tyler, tapi ia meminta Tyler untuk berterus terang pada Ellison tentang semuanya, dan Tyler pun setuju. Tyler kemudian mengirim pesan pada Ellison untuk menemuinya besok di pantai. Ketika Ellison tiba di sana, Tyler mengakui semuanya pada Ellison, tapi Ellison sudah mengetahui dari Holly. Ellison terluka dan merasa dikhianati. Ia berkata pada Tyler untuk tidak pernah menghubunginya lagi. Tyler pulang ke rumah dengan murka. Ia mendapatkan pesan teks yang tak terhitung jumlahnya dari Holly dan menginginkan mereka untuk bersama karena sekarang Ellison telah tersingkir, tapi Tyler menolaknya. Tyler mengabaikan pesan dan panggilan telepon dari Holly hingga membuat Holly kesal dan marah. Keesokan paginya di kelas, kepala sekolah meminta Tyler untuk keluar. Bu kepala sekolah memberitahunya bahwa Tyler mendapatkan skor tanpa batas waktu karena telah melakukan penyerangan terhadap seorang siswa bernama Elizabeth Holly Viola yang telah mengajukan laporan polisi. Ketika Tyler tiba di rumah, ia mencari sosok Elizabeth Holly Viola di internet dan menemukan beberapa informasi yang berhubungan dengannya. Ternyata ia adalah Holly yang telah melakukan hal serupa pada pasangan remaja lainnya dulu, sama seperti Tyler, di mana hubungannya hancur bersama Ellison. Tiba-tiba, Holly mengiriminya pesan. Tyler membalas bahwa ia telah mengetahui identitasnya, tapi hal itu tidak mempengaruhi Holly. Di malam hari, orang tua Ellison sedang pergi keluar dan ia sendirian di sana. Kemudian, Ellison mendengar suara di dalam rumahnya dan mencium sesuatu hingga segera berlari ke dapur dan menemukan kompor sudah menyala. Suara pecahan kaca pun terdengar dan membuat Ellison ketakutan. Ellison tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia berjalan perlahan melewati pecahan kaca, tapi Holly mendekapnya dari belakang dan memukulnya hingga tak sadarkan diri. Tyler menerima pesan dari Holly dengan foto Ellison yang tak sadarkan diri di lantai dan membuat Tyler panik. Ia pun segera bergegas ke rumah Holly. Ia juga menelpon Gil dan memintanya agar menemuinya di sana.
Ketika Ellison sudah kembali sadar, ia menemukan dirinya sudah terikat di kursi. Holly mengolok-oloknya karena percaya dengan semua yang ia ceritakan, bahkan tentang kehamilannya yang merupakan hanya sebuah kebohongan. Ellison ketakutan, tetapi ia mencoba untuk berunding dengan Holly untuk membiarkannya pergi. Ia mengatakan ia tidak akan memberitahu siapapun, namun Holly berkata jika semuanya sudah terlambat. Sebuah mobil memasuki halaman rumahnya. Holly berpikir itu adalah Tyler. Holly melihat keluar jendela, tapi ternyata itu adalah ibu tirinya. Holly melakban mulut Ellison dan pergi dari sana. Ellison mencoba membebaskan dirinya dan berusaha berteriak meminta pertolongan. Untungnya tangisan kecilnya terdengar oleh Corinne. Saat Corinne menemukan Ellison terikat ke kursi, ia mencoba membebaskannya, namun hanya berhasil melepaskan lakban dari mulutnya. Tanpa disadari, Holly segera menyerangnya dari belakang menggunakan kantong plastik hingga Corinne tewas kehabisan nafas. Holly lalu merakit sebuah pistol, sementara Tyler tiba di rumahnya dan segera berlari ke dalam. Tyler menemukan Holly di ruang tamu, di mana Holly telah menaruh foto-foto Tyler di karpet. Tyler lalu mencari Ellison, tetapi ia tidak dapat menemukannya dan kembali ke tempat Holly berada, di mana Holly berdiri dengan tenang. Tyler bertanya di mana Ellison. Di saat yang sama Tyler merasakan ada sesuatu yang menetes dari langit-langit ke dahinya. Ketika Tyler melihat ke atas, ia menemukan Ellison tergantung tak sadarkan diri di langit-langit. Tyler bergegas untuk menurunkannya. Ia segera melepaskan ikatan tali Ellison. Begitu Ellison sudah berada di lantai, Tyler mencoba membangunkan Ellison dan untungnya ia membuka matanya. Holly pergi untuk mengambil senjatanya, sementara Tyler mengambil tongkat untuk melindungi diri. Mereka mencari jalan keluar, tapi semua pintu telah terkunci, dan hanya pintu kamar Holly yang terbuka dan mereka keluar dari pintu itu. Mereka hampir berhasil melarikan diri, namun Holly menyusul lalu menodongkan pistol pada keduanya. Ellison meminta Tyler untuk menjatuhkan tongkatnya. Tyler memohon serta berkata jika semua ini bukanlah kesalahan Ellison. Jika ada yang harus bertanggung jawab atas kekacauan ini, maka Tyler lah yang harus disalahkan. Tyler juga berterus terang bahwa Ellison lah wanita yang ia cintai. Di saat yang sama Gil muncul dan mengalihkan perhatian Holly. Merasa panik, Holly menembak Tyler di bahunya hingga Tyler tersungkur ke tanah. Holly tidak bermaksud melakukan hal itu pada Tyler, dan saat ia tertegun sejenak, Ellison mengambil kesempatan menusuk Holly dengan tongkat. Holly jatuh ke dalam kolam renang, sementara Gil dan Ellison bergegas memeriksa keadaan Tyler. Para medis muncul tepat waktu, mereka menyelamatkan Holly serta Tyler. Anehnya, kini Holly menemukan pria lain yang membuatnya terobsesi, dan kali ini adalah seorang petugas paramedis yang berjanji akan merawat lukanya hingga sembuh. Beberapa minggu kemudian, Tyler telah pulih dari luka tembaknya. Sekarang, ia dan Ellison kembali bersama. Mereka terlihat bahagia saat merayakan pesta ulang tahun Tiffany bersama dengan teman serta keluarga tercinta.